Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang budiman, salam jumpa lagi dengan Sabar Waspandi di channel Guru Kreatif. Kita akan mulai tutorial kenaikan pangkat agar tidak telat. Tutorial yang pertama ini kita akan bahas tentang unsur pendidikan dan proses belajar mengajar. Banyak guru cerdas dan rajin mengajar tetapi telat naik pangkat. Beberapa guru curhat di grup WA. Ada yang sudah 7 tahun tidak naik pangkat, 10 tahun, bahkan ada guru yang lebih 11 tahun tidak naik pangkat. Padahal naik pangkat bisa 4 tahun saja, seperti yang guru kreatif alami semenjak CPNS hingga ke 4C rata-rata 4 tahun bisa naik pangkat. Lalu bagaimana cara naik pangkat agar tidak telat? Temukan caranya di video berikut ini. Persiapan pertama yaitu persiapan non-dokumen. Siapkan satu ruang kosong atau rak dengan ukuran panjang 70 cm, tebal 27 dan tinggi 37 cm. Kedua, siapkan file box kosong yang akan digunakan untuk tempat beberapa dokumen. Yang ketiga, siapkan map berpenjepit untuk mencatat kemajuan kelengkapan dokumen yang terkumpul. Kemudian siapkan folder yang digunakan untuk menyimpan beberapa dokumen. Dalamnya berisi kantong-kantong plastik karena akan berisi dokumen-dokumen yang penting. Setelah itu, folder diberikan label untuk daftar usul kenaikan pangkat. Dalam contoh ini misalnya mau naik dari 4C ke 4D. Untuk file box pertama diisi unsur utama, di mana di dalamnya berisi pendidikan dan proses belajar mengajar, atau untuk guru-guru BK adalah proses bimbingan. Folder diisi dengan dokumen. Yang pertama adalah pak terakhir kita. Berikutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usulan kenaikan pangkat akan kita tambahkan satu demi satu sesuai dengan progres yang kita lakukan. Persiapan dokumen kenaikan pangkat meliputi Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jenjang jabatan fungsional guru, pak terakhir, penilaian sasaran kerja pegawai, dan daftar usul kenaikan pangkat yang masih kosong untuk diisi. Perhitungan kebutuhan angka kredit. Untuk guru pertama mulai dari 3A mau naik pangkat ke 3B dibutuhkan angka kredit kumulatif 50. Untuk guru muda dibutuhkan angka kredit 100. Untuk guru madya dari 4A ke 4B maupun dari 4B ke 4C dibutuhkan 150. Demikian pula untuk guru dari 4C ke 4D dibutuhkan angka kredit sebanyak 150. Cara menghitung kebutuhan angka kredit real. Kita lihat nilai dari unsur utama dan unsur penunjang pada pak terakhir kita yang terletak pada pojok kanan bawah. Di sini yang diberi tanda merah ini sebesar 777,084. Nah, sedangkan yang dibutuhkan untuk naik pangkat ke 4D adalah 850. Dengan demikian, bagi sobat yang ingin mengajukan naik pangkat bisa melihat dari Permenpan berapa kebutuhan nilai kumulatif angka kredit dan berapa nilai terakhir pak kita, kemudian kita kurangkan. Dalam hal ini contohnya adalah kebutuhan nilai kredit kumulatif dari 4C ke 4D adalah 850. Nah, sedangkan yang kita peroleh angka kredit terakhirnya adalah 777,084, sehingga kekurangan AKK kita adalah 850
dikurang 777,084 sama dengan 72,916. Nah, nilai AKK inilah yang harus dipenuhi untuk naik pangkat ke 4D. Nah, sobat kreatif bisa menghitung sendiri berapa kebutuhan AKK dengan cara yang sama. Setelah kita tahu besarnya angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat, selanjutnya adalah menentukan target waktu untuk mengajukan DUPAK. Pengajuan DUPAK dibagi dua periode. Yang pertama periode April. DUPAK selambat-lambatnya diajukan tanggal 31 Oktober. Periode kedua yaitu periode Oktober. DUPAK selambat-lambatnya diajukan tanggal 31 Mei. Berarti untuk periode kenaikan pangkat periode April 2022, DUPAK paling lambat harus kita ajukan bulan Oktober 2021. Sebagai contoh, jika periode PAK masa penilaian sebelumnya tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Juni 2017, maka penilaian dimulai dari 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2021. Distribusi unsur utama dan unsur penunjang. Kekurangan angka kredit yang telah kita hitung di depan sebesar 72,916 sebenarnya terdistribusi dari dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama mempunyai bobot sebanyak 90% atau 65,624 dan unsur penunjang sebanyak 10% atau sebesar 7,292. Adapun cara memasukkan nilai tersebut ke DUPAK adalah sebagai berikut. Cara mengisi unsur utama, subunsur pendidikan dan PPM. Untuk subunsur pendidikan, dokumen yang diperlukan adalah ijazah yang disertai dengan surat izin belajar yang ditandatangani oleh wali kota atau bupati. Kemudian untuk PBM di situ saat ini penilaian include di SKP, mulai dari proses pembelajaran atau bimbingan konseling hingga tugas wali kelas dan sebagainya. Misalnya diperoleh angka kredit selama 1 tahun itu sebesar 46,88, maka ini tinggal mengalikan 4, misalnya 4 tahun. Itulah angka kredit untuk unsur utama, subunsur pendidikan dan BBM. Adapun cara untuk masukkan ke dalam DUPAK adalah sebagai berikut. Cara memasukkan nilai ke DUPAK. Yang perlu diperhatikan dalam memasukkan nilai ke DUPAK adalah jumlah unsur utama dan jumlah unsur penunjang. Dalam contoh ini, jumlah unsur utama adalah 720,084 dan jumlah unsur penunjang 57. Jumlah unsur utama ini akan kita masukkan di kolom unsur utama lama, kita tulis 720,084. Sedangkan yang untuk 57 kita masukkan ke kolom unsur penunjang 57, sehingga jumlahnya sama persis ya, 720 ditambah 57 jadi 777,084. Ini sama dengan jumlah yang tertera pada bagian kanan bawah di PAK kita. Nah, selanjutnya target kita adalah memenuhi unsur utama sebesar 65,624. Nanti kita tulis di sini 65,24 dan unsur penunjangnya sebesar 7,292. Jadi target kita adalah mencari nilai angka kredit sebanyak 72,916 yang terdiri dari unsur utama 65,24 dan unsur penunjang 7,292 yang akan diisi dengan pendidikan, PBM dan seterusnya. Sedangkan yang unsur penunjang itu terdiri dari memperoleh gelar yang tidak linier, memperoleh penghargaan Satya Lencana dan seterusnya.
Untuk memasukkan unsur utama pendidikan, subunsur mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah, maka jika sobat melanjutkan studi S2 maka dapat 150. Jika sobat sampai S3 maka dapat angka kreditnya 200. Tetapi karena pada saat S1 sudah diberi nilai 100, maka untuk yang mengambil pasca sarjana atau S2 linear 150 diambil 100, jadi memasukkan nilai baru, angka kreditnya tinggal 50. Nilai nanti adalah 150. 100 adalah untuk sarjananya dan tambahan 50 untuk pasca sarjananya. Nah, kemudian untuk unsur PBM dalam SKP yang sudah kita bahas tadi, misalnya diperoleh angka kredit 46,88, maka jika nilainya tidak berubah tinggal kalikan 4, maka tinggal masukkan nilai 187,52. Nah, angka ini sudah input di dalamnya termasuk wali kelas di SKP, jadi satu paket, sehingga tambahan angka kredit yang baru 50 ditambah 187,52 yaitu 237,52, sehingga total yang diperoleh angka kredit untuk contoh yang sudah kita bahas yaitu sebesar 957,604. Tetapi angka ini berdasarkan versi pengusul. Mungkin tim penilai akan punya pendapat yang berbeda. Tidak masalah, yang penting kita sudah berusaha sesuai dengan aturan yang ada. Demikian saja tutorial cara naik pangkat agar tidak telat. Semoga teman-teman yang telat naik pangkat kembali bersemangat untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf untuk kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh kelanjutan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.